Jika bukan karena disumpal mulutnya oleh malaikat Jibril, sebenarnya Fir'aun ini hendak bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, malaikat Jibril menyumpal mulutnya hingga ia pun mati dan tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa malaikat Jibril berbuat demikian? Bagaimanakah kisahnya? Yuk merapat, ajak teman, sahabat, saudara, istri, dan anakmu untuk nonton bareng-bareng. Dan mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bercerita, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di video kali ini. Semoga Allah selalu meliputimu dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa di subscribe ya, karena insya Allah subscribe channel ini akan mendatangkan banyak manfaat untuk sahabat semuanya. Oke, kalau sudah, mari kita masuk ke ceritanya. Sahabat bercerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha luas pintu taubatnya. Seperti kisah yang pernah saya sampaikan di video pertama saya tentang seorang pendosa besar yang segala macam dosa pernah ia lakukan, bahkan hingga membunuh 100 orang termasuk ulama pada masa itu. Namun ketika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh dan menyesali perbuatannya, maka Allah pun mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surganya. Kisah lainnya yaitu kisah seorang pemuda dari Bani Israel yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari. Pemuda ini entah kenapa sangat membenci Nabi Musa alaihi salam. Setiap hari jika berjumpa dengan Nabi Musa, ia pasti akan mencaci maki Nabi Musa habis-habisan. Namun Nabi Musa hanya bersabar terhadapnya. Bahkan ketika dia mengajak Nabi Musa berantem, Nabi Musa hanya berlalu saja, tidak meladeninya. 5 tahun berlalu, setiap harinya pemuda ini selalu saja begitu sahabat bercerita. Mencaci maki Nabi Musa, mencaci maki Taurat, dan tak ketinggalan mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Akhirnya kesabaran Nabi Musa pun habis, karena bagaimanapun Nabi Musa juga hanyalah manusia biasa kan sahabat bercerita. Jenuh pasti 5 tahun setiap ketemu dicaci maki, bahkan Allah pun dicaci maki oleh orang ini. Maka dalam sholat malamnya, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolong hukum orang ini ya Allah. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi orang ini." Selesai sholat, malaikat Jibril pun turun mendatanginya atas perintah Allah untuk menyampaikan pesan darinya. Malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Musa, Allah sudah menjadikan siksaan untuk orang itu di tanganmu, maka terserah padamu, mau kau apakan dia, mau langsung mati, disambar petirkah, mau putus urat nadinya kah, mau ditenggelamkankah, sebutkan saja, maka Allah akan mengabulkannya." Nabi Musa pun menjawab, "Na'am, baiklah." Keesokan harinya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Musa keluar dari rumahnya, ternyata orang itu juga lewat di depan rumah Nabi Musa, dan tentu saja dia langsung mencaci maki Nabi Musa, mencaci maki Taurat dan Allah seperti biasanya di hadapan Nabi Musa. Maka di hadapan beberapa orang yang saat itu menyaksikan, Nabi Musa berkata, "Wahai bumi, tenggelamkanlah orang ini." Bumi pun bergetar dan tiba-tiba tanah di sekeliling orang ini pun menelannya, menenggelamkannya. Tapi ternyata hanya sampai lututnya saja. Padahal Nabi Musa berharap orang ini akan langsung tenggelam dan mati. Orang ini pun panik. Ia tidak bisa mengeluarkan kakinya dari tanah. Bahkan menggerakkannya saja tak mampu. Ia pun berkata kepada Nabi Musa, "Musa, tolonglah maafkan aku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi." Nabi Musa menjawab, "Aku tidak percaya. Wahai bumi, tenggelamkanlah." Maka bumi pun menenggelamkannya lagi, namun kali ini hanya sebatas perutnya saja. Orang ini pun menangis dan memohon kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, maafkan aku, tolong maafkanlah aku." Sambil merengek-rengek kepada Nabi Musa, namun lagi-lagi Nabi Musa menjawab, "Tidak, saya tidak percaya. Wahai bumi, tenggelamkanlah."
Ia pun ditenggelamkan lagi oleh bumi ke dalam tanah. Namun kali ini masih sebatas lehernya saja. Orang ini pun berkata lagi, "Wahai Musa, jika kau menyelamatkanku, aku akan beriman kepada Tuhanmu." Tapi Nabi Musa tak percaya. Ia pun berkata, "Aku tidak percaya. 5 tahun kau mencaci makiku, Taurat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tiba-tiba sekarang kau berkata kau akan beriman? Tidak mungkin. Wahai bumi, tenggelamkanlah ia." Maka kini bumi pun menelannya. Ia pun tenggelam seluruhnya hingga matilah ia di dalam sana. Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, mengapa hatimu begitu keras? Jika orang itu meminta maaf kepadaku, di awal ia tenggelam sampai lututnya, maka pasti akan aku maafkan." Masya Allah, lihatlah begitu besarnya rahmat Allah dan kasih sayang Allah pada manusia tanpa terkecuali. Padahal orang ini selalu mencaci maki utusannya, Nabi Musa, mencaci maki kitabnya, Taurat, bahkan mencaci maki dirinya. Namun jika ia meminta maaf kepada Allah, walaupun hanya 1 kali, Allah pasti akan mengampuninya, sahabat bercerita. Sekarang mari kita masuk ke dalam cerita tentang Fir'aun. Saat itu Nabi Musa dan kaum Bani Israel sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka melarikan diri hingga sampailah di depan Laut Merah. Nabi Musa dan kaumnya pun sempat kebingungan harus kemana lagi mereka berlari, sedangkan tidak ada jembatan ataupun akses jalan untuk menyeberangi Lautan Merah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada Nabi Musa sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Toha ayat 77 yang berbunyi, "Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam." Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya dan seketika itu terbelahlah Lautan Merah sampai ke dasar lautan hingga mengering dan terbentuklah jalan di dasar laut di antara Laut Merah itu untuk mereka lewati. Maka Nabi Musa dan Bani Israel pun bergegas melewati jalan di tengah lautan itu. Kemudian Fir'aun dan pasukannya yang mengejar mereka pun sampai. Ketika sampai di tepian laut mati, Fir'aun tiba-tiba menghentikan kereta kudanya. Ia terperangah dan terkejut melihat apa yang ada di hadapannya saat ini, melihat Nabi Musa dan Bani Israel melintasi Laut Merah yang sedang terbelah itu. Maka saat itu sesungguhnya Fir'aun merasa takut dan memutuskan untuk tidak mengejar Nabi Musa dan kaumnya lagi. Ia bahkan sudah berbalik arah meninggalkan Laut Merah. Namun saat itu malaikat Jibril menjelma menjadi seorang yang menaiki kuda dan membujuk Fir'aun untuk tetap mengejar mereka. Akhirnya Fir'aun pun kembali mengejar Nabi Musa dan kaumnya ikut masuk ke jalan di tengah lautan itu. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel sampai di tepi lautan, Allah kembali berfirman kepada Nabi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya agar lautan itu kembali menyatu seperti sedia kala. Nabi Musa pun memukulkan kembali tongkatnya. Seketika itu air mulai menyatu kembali dengan cepatnya, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya masih berada di tengah Lautan Merah, masih berusaha mengejar Nabi Musa. Namun ketika melihat air itu mulai menyatu kembali, Fir'aun dan pasukannya panik dan hendak berbalik arah kembali. Namun sayang, laut itu telah Allah perintahkan untuk kembali menyatu dan menenggelamkan ia bersama pasukannya semuanya. Saat terombang-ambing di lautan itu, Fir'aun pun akhirnya menyadari tentang kedudukannya, bahwa dia bukanlah Tuhan yang selama ini selalu ia serukan kepada rakyatnya. Ia pun mulai meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat bercerita. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 90, "Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka.
untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim." Namun belum sempat ia bertaubat kepada Allah, belum sempat ia merampungkan kalimatnya, malaikat Jibril menyumpal mulutnya dengan tanah, seperti yang ia katakan dan ia ceritakan sendiri kepada Nabi Muhammad SAW yang bisa kita baca dalam hadis riwayat Bukhari. Ketika itu malaikat Jibril sedang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau melihatku, bagaimana aku memasukkan tanah dari Laut Merah ke dalam mulutnya Fir'aun supaya dia tidak bisa mengatakan, 'Wahai Allah, ampunilah aku.' Karena jika dia mengucapkannya, maka Allah pasti akan mengampuninya." Atau dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Abbas, yaitu malaikat Jibril berkata, "Seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar Laut Merah, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun, karena takut ia akan diliputi oleh rahmat." Lihatlah, bahkan malaikat Jibril pun takut dan tidak ingin Fir'aun sampai bertaubat. Karena malaikat Jibril tahu, seperti kejadian sebelumnya pada orang yang mencaci maki Nabi Musa dan Allah, rahmat Allah itu sangat luas. Ia Maha Pengampun kepada semua makhluknya, tak terkecuali Fir'aun. Maka jika Fir'aun bertaubat saat itu juga, Jibril yakin bahwa Allah akan mengampuninya dan ia akan diselamatkan dari musibah itu. Meskipun Fir'aun ini sudah sangat melewati batas, bukan hanya berlaku sewenang-wenang, berbuat zolim, membunuh semua anak laki-laki, bahkan ia mengaku dan menyerukan bahwa dirinya adalah Tuhan kepada rakyatnya. Ketika datang kepadanya kebenaran dari Nabi Musa bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya, ia tidak mau mempercayainya dan justru menindas Nabi Musa dan kaumnya. Namun tetap Jibril tahu Allah lebih luas kasih sayangnya, lebih luas rahmatnya, lebih luas pintu taubatnya. Maka jika Fir'aun bertaubat saat tenggelam itu, pasti Allah akan merahmatinya, Allah akan mengampuninya, dan sangat mungkin untuk menyelamatkannya dari tenggelamnya itu. Oleh karena itu, malaikat Jibril pun mengambil tanah dari dasar Laut Merah dan menyumpalkannya kepada Fir'aun. Sehingga yang Fir'aun ucapkan adalah, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan bukannya aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah." Maka akhirnya ia pun kehabisan nafas, air telah banyak masuk ke dalam paru-parunya, tenggelamlah ia dan matilah ia di Laut Merah itu. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 92, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu Fir'aun, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Semoga dari kisah kali ini banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh sahabat bercerita semuanya ya. Salah satunya bahwa rahmat dan kasih sayang Allah begitu luasnya bagi kita semuanya tanpa terkecuali. Teruslah memohon ampunan dan pertolongan hanya kepada Allah dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat-Nya. Pelajaran baik apa lagi nih yang bisa dipetik? Komen dong di bawah supaya sahabat bercerita yang lainnya juga bisa mendapatkan intisari kisah ini juga. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe channel ini bagi yang belum. Karena aku akan selalu membagikan kisah-kisah Islami inspiratif penuh hikmah lainnya di channel ini yang insya Allah selain menambah wawasan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di cerita selanjutnya sahabat bercerita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.